Jadi memang Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kemenkumham, yaitu Lapas LPKA kelas 1A Kota Palembang. Ini masalah pendidikan filial. Di awal tahun 2014 kami pernah berdiskusi bersama beberapa teman-teman kami dari Lapas, Pak Yosep waktu itu, dan ada satu lagi. Dalam diskusi ke sini, ke Dinas, beliau menyampaikan untuk memperpanjang MOU tentang paket. Karena waktu itu ada paket A, paket B, paket C yang dikelola oleh LPKA. Lalu saya tanya, kenapa harus paket? Coba saya mau dapat gambaran berapa sih jumlah anak-anak yang ada dalam lapas. Setelah dia sampaikan, ada 190 lebih. Itu anak-anak yang ada di lapas yang usia sekolah, tapi dia tidak bisa bersekolah. Kalau dia digunakan paket, saya sampaikan saat itu, artinya tidak ada satu proses pembelajaran. Sedangkan di lapas itu artinya anak-anak yang mendekam di penjara itu pasti ada masalah. Apakah masalah dia melakukan pencurian atau kenakalan atau mungkin ada narkoba dan sebagainya. Ini tentu yang masalah. Kalau hanya paket, maka tidak ada satu proses beberapa ranah dalam pembelajaran yang akan merubah perilaku sikap karakter anak. Itu alasan saya pertama. Maka saya kasih jalan keluar saat itu, coba kita jangan lagi paket. Kita bikin sekolah filial. Artinya untuk tingkat anak SD dihitung berapa banyak, SMP berapa, SMA berapa, sehingga nanti guru-guru kita yang ada dari 3 sekolah filial induk ini bisa mengajar di dalam lapas. Nah, ini kami diskusikan. Sehingga tahun 2014 sepakat bahwa kita akan buka sekolah filial. Nah, alhamdulillah dengan adanya kesungguhan teman-teman di LPKA, karena di sini kan LPKA yang punya orangnya, yang punya anaknya, yang punya lokasinya, tempat dan sebagainya, itu kan LPKA. Kami hanya masuk dalam bidang kurikulumnya, pembelajarannya, kemudian pengaturan jadwalnya, itu ada Dinas Pendidikan. Sepakatlah kami bukalah tahun 2014 dengan MOU sekolah filial. SD-nya ke SD Negeri 25, SMP-nya ke SMP Negeri 22, dan SMA-nya ke Negeri 11. Saat itu SMA masih berada di naungan Dinas Pendidikan Kota. Dalam perjalanan, luar biasa. Saya melihat kesungguhan teman-teman kita di LPKA itu juga sangat membantu. Bagaimana tidak, yang namanya penjara selama ini dengan penuh kawat berduri, tapi sekarang kita bisa lihat ruang kelasnya bagus, musola masjidnya bagus, tempat mandinya sudah pakai shower, kemudian juga kawat berduri sudah diganti dengan taman-taman, tempat olahraga, dan berbagai aktivitas kreativitas sudah dibangun oleh LPKA bersama stakeholder yang membantu. Alhamdulillah saat sekarang apa yang diinginkan oleh kami dari Dinas Pendidikan, bahwa dalam proses pembelajaran ini tentunya akan merubah perilaku sikap daripada anak didik itu, sehingga mereka pada saat keluar dia tidak akan kembali. Nah, alhamdulillah kami melihat perjalanan sampai saat sekarang LPKA sudah melebihi sekolah-sekolah reguler. Sudah luar biasa, baik asramanya, pembelajarannya. Nah, artinya proses pembelajaran itu tidak bisa dengan asal siapa saja yang mengajar, tapi dengan adanya guru. Di situ ada pemindahan ranah kognitifnya, afektifnya, dan psikomotorik. Jadi kita membentuk IQ anak juga kita asah dengan mendidik pembelajaran. Kemudian ada lagi EQ-nya, yaitu emosionalnya kita bangun, sehingga yang tadi keras, yang tadi radikal, yang tadinya mungkin tidak santun, itu menjadi santun. Lalu bagaimana juga SQ-nya, spiritual, kita bangun dengan pembelajaran keagamaan, berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan dibangun oleh LPKA. Nah, sehingga 3 ini terbentuk sudah. Alhamdulillah, sampai hari ini yang anak usia sekolah di LPKA itu tidak banyak lagi. Artinya yang keluar-keluar tidak masuk lagi.
Nah, yang sangat membanggakan, hasil laporan dari LPKA, ada yang sudah kuliah di UGM malahan, ya, ada yang jadi CPNS. Saya tidak tahu kenapa bisa, tapi saya juga ditanya waktu saya paparan di Kalimantan, di Rembuk Nasional, kok mereka bisa jadi PNS padahal mereka pernah mengejam di penjara. Hanya saya jawab saja, itu mekanismenya urusan Menpan. Tapi saya yakin karena usia mereka usia sekolah, bukannya orang yang sudah dewasa lalu dia berbuat salah. Tidak, ini masih usia sekolah. Kita didik dia, kita ajar dia sehingga dia menamatkan, haknya sebagai PNS masih ada. Saya rasa kan gitu. Lalu yang bekerja-kerja di satpam, kemudian ada lagi di pasar-pasar, itu banyak sekali. Dan saat sekarang kita akan memperluas memperluas akses, karena dalam laporan anak didik di sana hanya 80-an lagi. Artinya jangan sampai ini habis terstok. Inovasi jangan stop. Maka kami sudah mengusulkan, menyarankan kepada LPKA melalui Kemenkumham Provinsi supaya ada kerjasama dengan kabupaten kota. Ada kerjasama dengan LPK kabupaten yang mereka itu bisa dipindahkan ke Palembang untuk dididik di sini. Jadi sekolahkan di sini, tapi saya tidak tahu bagaimana perkembangan, apakah LPKA di kabupaten kota bersedia atau tidak. Tapi demi perbaikan moralitas, perbaikan kolbu daripada anak-anak ini untuk menyadarkan dia, saya rasa kita harus sepakat dan setuju. Ini adalah usaha memanusiakan manusia dan menyadarkan manusia sehingga tingkat kejahatan akan rendah. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, alhamdulillah. Dan tanggal 15 nanti Bapak Wali Kota Pak Harnojoyo bersama kami akan ke Jakarta untuk menerima top inovasi 2019. Itu akan kami hadiri dan sekaligus mendapatkan reward dari pemerintah. Saya kurang tahu berapa jumlahnya ya, tapi cukup bagus, cukup besar, dan ini membanggakan bagi Kota Palembang Sumatera Selatan. Dan mudah-mudahan inovasi-inovasi baru akan bermunculan di Kota Palembang.